Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Peri Hermawan, mahasiswa BINUS Online Learning dengan program studi Sistem Informasi. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami untuk mata kuliah karakter building agama dengan judul Menumbuhkan Growth Mindset sebagai Upaya Pencegahan Konflik Sosial di Indonesia. Baik, di sini hal yang melatar belakangi proyek ini adalah tantangan Indonesia dalam menjaga harmoni kondisi sosial, yang mana di sini saya membagi tiga kelompok tantangan Indonesia, yang mana dari tiga poin ini merupakan sebuah kumpulan dari semua masalah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu kondisi Indonesia yang mana negara ini memiliki keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa yang sangat banyak ya, sehingga sering menghadapi konflik sosial seperti diskriminasi, lalu intoleransi, dan kekerasan berbasis identitas. Lalu yang kedua itu ada faktor penyebab konflik, yang mana faktor ini bisa digolongkan menjadi banyak macamnya ya, seperti kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi, lalu juga ada namanya stereotip negatif terhadap kelompok lain. Dan yang terakhir itu ada urgensi solusi, yang mana hal ini diperlukan pendekatan preventif untuk mencegah konflik dan bisa menjadi alternatif solusi untuk growth mindset yang ingin kita sampaikan di proyek ini. Oke, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Saya di sini menyimpulkan dari sekian banyaknya masalah yang ada, saya buat menjadi tiga pertanyaan penelitian utama. Yang pertama itu bagaimana penerapan growth mindset dapat membantu mengurangi konflik sosial yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua itu ada faktor apa saja sih yang mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam menghadapi perbedaan sosial dan budaya. Dan yang ketiga, apa peran pendidikan dan lingkungan sosial dalam membentuk growth mindset di kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Ini ada beberapa metode penelitian yang kami gunakan untuk melakukan proyek ini. Yang pertama itu ada observasi, yang mana observasi ini dilakukan di daerah yang memiliki potensi konflik sosial yang tinggi. Lalu juga ada wawancara terhadap tokoh-tokoh agama di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir itu ada studi literatur mengenai growth mindset dan konflik sosial. Baik, selanjutnya ada temuan utama. Ini eh, tiga hal yang menjadi temuan utama kami eh, di dalam proyek ini. Yang pertama, potensi nilai-nilai agama, yang mana nilai-nilai agama ini dapat menjadi fondasi kuat untuk menanamkan growth mindset dan memiliki nilai-nilai yang universal seperti kasih sayang, lalu kesatuan kemanusiaan, dan semangat belajar untuk mendukung toleransi. Lalu yang kedua itu ada yang namanya efektivitas pendidikan informal, yang mana kita membutuhkan dan apa namanya harusnya bisa mengimplementasi seperti pelatihan dan kampanye digital, lalu apa namanya mengapresiasi antusias yang tinggi dari masyarakat terhadap pendekatan growth mindset ini. Dan yang terakhir itu ada kebutuhan kolaborasi, yang mana masyarakat memerlukan pendekatan berkelanjutan dan terintegrasi, dan diperlukannya keterlibatan luas dari lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah yang menciptakan kolaborasi dan bisa saling bersinergi antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dan ini ada beberapa solusi yang kami tawarkan di dalam proyek ini. Yang pertama itu ada pengembangan modul pelatihan, yang mana kita bisa melakukan panduan praktis
untuk berbagai kalangan masyarakat, lalu seperti membuat buku panduan dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada edukasi dan kampanye digital, seperti membuat konten edukatif, lalu kampanye yang melibatkan tokoh-tokoh agama, pemuda, dan influencer seperti itu ya. Dan yang ketiga itu ada pelatihan dan dialog komunitas, yang mana kita bisa melakukan sebuah workshop atau simulasi penyelesaian konflik berbasis dialog gitu ya. Dan diskusi nilai-nilai agama yang mendorong perdamaian. Lalu yang keempat itu ada apa namanya rekomendasi kebijakan, yang mana panduan untuk lembaga pemerintah daerah untuk mengimplementasi dalam program pendidikan karakter di setiap lembaga pendidikan dan strategi untuk membangun masyarakat yang berbasis growth mindset gitu ya. Selanjutnya ada refleksi pribadi. Jadi em, proyek ini memperdalam pemahaman saya bahwa building general awareness itu tidak hanya membangun kesadaran diri, tapi juga tapi juga menambahkan kesadaran kolektif seperti itu. Dan saya pun menyadari bahwa perubahan berawal dari pola pikir pribadi yang positif dan dapat menular ke lingkungan sekitar, yang selaras dengan semangat building general awareness tersebut dalam membentuk agen perubahan sosial. Baik, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya presentasikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.